Mulai dari monster laut sampai peramal gempa, kedatangannya selalu dianggap sebagai pembawa bencana. Inilah Oarfish. Oarfish adalah ikan laut dalam yang tinggal di kedalaman 200-1000 meter. Nama mereka diambil dari kata bahasa Inggris oar, karena sirip mereka yang panjang seperti dayung perahu. Orang-orang sempat menduga kalau sirip inilah yang digunakan untuk bergerak di air, tapi Oarfish punya cara berenang yang lebih unik. Mereka hanya mengandalkan sirip punggung mereka yang bisa bergerak seperti gelombang. Ukuran yang besar ini adalah contoh dari fenomena Deep Sea Gigantism. Hal ini ditambah dengan wajahnya yang aneh, kemungkinan telah menginspirasi mitos monster laut raksasa di berbagai peradaban. Oarfish menghabiskan sebagian besar waktunya di laut dalam. Sekalinya muncul ke permukaan, mereka dianggap sebagai pembawa bencana. Dalam mitologi Jepang, Oarfish dikenal dengan nama Ryugu no Tsukai, yang tugasnya membawa pesan dari istana kerajaan Dewa Naga di dasar laut. Karena itu, orang-orang percaya bahwa kedatangan mereka dianggap sebagai peringatan gempa bumi. Kepercayaan ini diperkuat ketika pada tahun 2009 dan 2010 ada sekitar 20 ekor Oarfish yang ditemukan terdampar di pesisir pantai Jepang. Dan tentu saja 1 tahun kemudian, Jepang mengalami gempa bumi terburuk dalam sejarahnya. A major earthquake with a magnitude 7.9. That tsunami reached 23 feet high. See those homes being washed away. Tapi tunggu, apakah ini bukti nyata dari kemampuan meramal Oarfish? Cerita tentang hewan-hewan yang memprediksi gempa bumi memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Teori ini semakin masuk akal ketika melihat habitatnya. Kalau benar, informasi kemunculan Oarfish bisa jadi sangat berguna, terutama untuk orang-orang yang tinggal di daerah rawan gempa. Karena inilah Orihara Yoshiaki, seorang peneliti dari Universitas Tokai di Jepang, berusaha untuk membuktikannya. Ia bersama dengan tim penelitinya menelusuri 336 insiden kemunculan Oarfish selama 80 tahun terakhir, yang dikaitkan dengan gempa bumi di atas 6 skala Richter. Sayangnya, mereka nggak berhasil menemukan adanya korelasi sama sekali. Kalau ini bukti kemampuan meramal Oarfish, mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Tapi kalau bukan gempa, kenapa Oarfish naik ke permukaan laut? Padahal mereka nggak bisa bertahan hidup di laut dangkal. Ada beberapa teori yang diusulkan para ahli, tapi satu yang paling masuk akal adalah fenomena upwelling. Ketika badai terjadi, angin kencang yang dihasilkan akan mendorong air hangat di permukaan laut. Hal ini bikin air dingin dari kedalaman naik ke atas sambil membawa hewan-hewan laut dalam ke permukaan. Kebetulan, salah satu hewan ini adalah Oarfish. Karena ototnya yang lemah, mereka nggak bisa berenang melawan arus dan ikut terseret ke atas. Akhirnya, Oarfish akan ditangkap nelayan atau terdampar di pantai. Samudra kita ini dipenuhi dengan berbagai macam misteri yang belum terpecahkan. Ada nggak misteri lain seputar dunia kita yang kalian tahu? Komen di bawah video ini ya. Jangan lupa juga untuk berikan like dan subscribe. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.